Dan hari ini sebelum saya berkhotbah, kita akan diberkati oleh kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Masih sangat muda, pengalamannya luar biasa dan perjalanannya dengan Tuhan akan memberkati kita pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat Ibu Joanna Alexandra. Ya, dan saya percaya kesaksiannya akan memberkati. Beliau ini bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga adalah senior pastor dari JKI Muda di Jakarta dan masih main film, masih aktif di entertainment. Film terbarunya apa, Joanna? Judulnya Siapa Dia, Pastor. Akhir bulan ini. Siapa Dia? Betul. Bukan. Ya, oke. Benar, ya. benar. Dan layar lebar ya? Layar lebar. Akhir bulan ini tanggal 28 Agustus akan tayang. Oke, tapi bukan film yang aku datang dari masa depan, bukan itu ya? Bukan. Oke ya. Ayo, kita nanti semua nonton filmnya akhir Juli, judulnya Siapa Dia. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dan kasih welcome to the family sekali lagi. 1, 2, 3. Welcome to the family. Thank you. Thank you Nila Worship. Terima kasih tim Praise and Worship. Makasih Pastor Irwan untuk introduction-nya. I am very blessed to be here. Aku senang banget bisa datang ke Surabaya sama Mama. Mamaku orang Malang, tapi dia lahir dan besar di Surabaya. Jadi aku senang bisa bawa Mama ke sini. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Pastor Irwan, sama Jessica, sama Kak Felicia udah menghadirkan aku di sini. Aku sampai Surabaya kemarin, Jumat siang, terus kita udah nyoto, kita udah jalan-jalan sedikit. Dan seperti yang tadi Bapak Ibu bisa lihat di video, kemarin aku isi session di Women's Conference yang Divine Journey. Dan ini bagian dari testimoni aku, nanti aku akan cerita, kok bisa sih aku ada di sini. Aku tuh berdiri sekarang ketemu sama Kak Felicia, menurut aku itu benar-benar tuntunan Tuhan. Aku gak nyangka aku bisa hadir di sini, di luar kota, out of my comfort zone, bisa membagikan cerita aku. So, umur aku 38 tahun, Bapak Ibu. Aku menikah di umur 20 tahun, sangat muda. Dan dari umur 20 tahun itu aku sekarang puji Tuhan punya 4 orang anak dengan suamiku yang sudah meninggal, namanya Raditya Olwan. Dan sebenarnya aku gak mau cerita banyak-banyak mengenai masa lalu aku waktu masih muda, cuman intinya waktu pertama aku menikah itu adalah momen pertobatan aku pertama kali sama suamiku gitu. Jadi kita di situ dulu masa mudanya rusak banget, kita sama-sama pakai narkoba, kita jatuh di free sex, kita anak muda yang sangat berontak kepada orang tua dan berandalan. Dan akhirnya waktu aku menikah di umur 20 tahun itu adalah momen pertobatan aku, momen aku kembali ke Tuhan dan berserah sama Tuhan bareng sama suamiku. Jadi kalau mau dibilang kita tuh rusak bareng tapi tobat bareng, dan akhirnya banyak kejadian-kejadian yang menuntun aku dan suamiku kita memberikan hidup kita untuk Tuhan juga gitu. Kita membangun komunitas bareng-bareng, kita melayani anak-anak muda bareng-bareng. Terus juga akhirnya di tahun 2016, tahun 2012 Tuhan percayakan almarhum suamiku jadi youth pastor, jadi pendeta. Lalu kita juga melewati banyak badai-badai kehidupan pernikahan. Kita pernah hampir bercerai karena badai pernikahan. Lalu kita juga pernah mengalami punya anak dengan special need. Jadi anak aku yang nomor 4, anakku yang pertama namanya Zuriel, dia umurnya 17 tahun. Bentar lagi lulus SMA. Siapa yang di sini anaknya bentar lagi lulus SMA, kayaknya mau mengutus mereka ke dunia kuliah itu agak-agak deg-degser ya. Anak pertama umur 17, yang kedua namanya Zeraya, umurnya 15 tahun, laki-laki, yang ketiga perempuan namanya Zoe, umur 9 tahun, dan yang keempat ini umurnya 8 tahun, namanya Ziona, dia lahir dengan penyakit langka. Dia lahir waktu itu dengan kakinya bengkok, kaki kirinya bengkok, clubfoot, ada lubang di jantung, ada kelainan pendengaran, ada tulang belakang yang kecil, dan banyak lain-lainnya. Tapi aku melihat kehadiran Ziona itu bukan sebagai
Yes, dia punya penyakit yang langka, tapi dia juga berkat yang langka buat keluarga aku. Dan kehadiran Ziona waktu itu tuh menguatkan hubungan aku dan suamiku jadi semakin kuat, semakin berserah sama Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan karena ngelihat ini ada anak kecil yang lewat hidupnya Tuhan kasih penyertaan, Tuhan kasih tunjuk penyediaan, Tuhan kasih tunjuk mujizat-mujizat kesembuhan. Ziona itu nama label penyakitnya adalah Campomelik dysplasia. Itu penyakit yang langka, bahkan jenis yang Ziona punya itu baru pertama kali muncul. Jadi Campomelik itu ada beberapa dan yang Ziona punya ini yang pertama kali dia punya. Jadi penyakitnya langka. Tapi kalau dilihat di Google harusnya tidak bertahan hidup di usia newborn 3 bulan, 4 bulan. Tapi sekarang Ziona umurnya 8 tahun Bapak Ibu. Dia yang harusnya di kursi roda, dia sekarang bisa berjalan, dia bisa lari, dia bisa marah-marah sama kakak-kakaknya, bisa rebutan mainan. Dia sekarang sudah SD. So, keluarga aku melihat banyak penyertaan Tuhan terjadi. Kami benar-benar mengalami ups and downs. Namanya mengalami breakthrough pasti harus mengalami badai dulu, betul? So aku benar-benar merasa wow, my family walaupun gak sempurna-sempurna amat, tapi aku bersyukur aku punya Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita gitu. Tapi ya ternyata ada kemarin aku di Women's Conference aku membagikan mengenai embrace every season you are in. Embrace musim kehidupan yang kita laluin. Dan beberapa tahun yang lalu ada sebuah musim kehidupan yang aku lalui yang benar-benar merombak, mengubah cara aku memandang kehidupan, bahkan mengubah cara pandang aku melihat Tuhan, melihat kasih Tuhan, diubah semuanya gara-gara musim kehidupan yang kemarin aku lewati itu. Jadi waktu 4 tahun yang lalu COVID happen, pandemic happen, dan di tahun 2021 suamiku meninggal. Bulan Mei tahun 2021. Tapi sebelum dia meninggal, aku bisa bilang karena aku mengalami Tuhan gila-gilaan dalam masa mudaku, dalam pelayanan aku dan suamiku. Sebelum Radit meninggal, selama masa-masa dia di ICU, dia pakai ventilator segala macam. Wah, gila, doanya kuat banget ya kan. Berdoa, berpuasa, soaking, praise and worship di kamar bisa sampai memuji Tuhan sampai antara lompat-lompat, terus tiduran, berlutut, menangis, tertawa, memperkatakan kesembuhan, memperkatakan berkat Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Aku klaim dulu ada seorang pendeta pernah bernubuat untuk kehidupan pernikahanku akan terjadi A, B, C. Tuhan ini semua belum terjadi, aku percaya ada rencana Tuhan buat kehidupan pernikahan aku, ada yang belum selesai. Radit pasti sembuh. Aku bisa dengan yakin bilang, aku tidak patah imanku, aku terus berserah sama Tuhan, aku terus percaya sama rencana Tuhan. Tapi ternyata percayanya aku taruh dalam box diri aku sendiri. Aku bilang Tuhan punya rencana, but I put it in my own expectation box. Menurut aku rencana Tuhan adalah Radit sembuh dan kita akan terus melayani, terus menjadi berkat, terus berdampak. I put God in my box. Dan akhirnya tanggal Mei 2021 Radit meninggal dan itu bukan lumayan lagi ya. Aku marah sama Tuhan, aku gak ngerti, aku gak menyangka, aku benar-benar itu sampai detik-detik menit-menit terakhir aku OTW ke rumah sakit karena ditelepon sama rumah sakit, aku OTW tuh aku masih komat kamit di mobil, aku perkatakan, yes Tuhan ini kalau udah semakin mustahil semakin dahsyat mujizat Tuhan. Betul, kita kan mikirnya gitu ya. Semakin kita merasa gak berdaya, semakin kayak terlihat temboknya gak bisa diapa-apain, pasti pekerjaan Tuhan akan semakin gila, semakin keren gitu. That's what I say, itu yang aku perkatakan. Tuhan ini waktunya Tuhan bekerja, Tuhan bangkitin Radit, Tuhan sembuhin Radit. Kalau udah gak mungkin, kalau udah mustahil aku percaya gak ada yang mustahil. Semuanya diucapin, tapi akhirnya suamiku meninggal juga. Ini adalah foto waktu di rumah duka. Untung lagi COVID ya, karena kalau lagi COVID kita pakai masker. Di sini di balik masker aku ngata-ngatain Tuhan,
Aku marah-marah sama Tuhan. Aku nangis, segala macam perkataan buruk aku ucapin ke Tuhan. Aku gak mau ucapin di sini, tapi itu semua di dalam maskerku sambil nangis, sambil dengerin orang worship, dengerin orang ibadah, kedukaan. Aku cuman komat kamit marah-marah sama Tuhan dan aku tanya, mana Tuhan? Aku gak melihat Engkau di sini. Where are you Jesus? I cannot see you, I cannot feel you. Aku hilang pegangan. Itu aja yang aku bisa ucapin di balik masker ini. Dan berminggu-minggu, berbulan-bulan itu yang jadi pergumulan aku gitu. Aku tidak bisa melihat Tuhan. Aku merasa kok kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah merasakan hal yang sama, melewati hal yang sama. Saat sesuatu nggak terjadi, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang terlihat rohani bahkan, terlihat baik, kita harapkan dan gak terjadi, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Aku hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan aku udah melakukan ini, Tuhan Radit udah melakukan ini, Tuhan masih banyak yang mau dikerjain, masih banyak jiwa-jiwa. Apalagi waktu kejadian Radit meninggal, aku banyak menerima pesan-pesan mereka diberkati banget sama pelayanannya Pastor Radit. Bla 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 ini membawa kebangkitan rohani di gereja kami, di anak-anak youth kami. Aku dengar itu bukannya aku bersyukur. Aku semakin marah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan cuman demi orang-orang ini yang Kau harus membuat aku jadi rugi. Aku merasa dirugikan, aku merasa jadi tumbal untuk pekerjaan Tuhan. Hanya supaya orang-orang bisa mengalami Tuhan, keluarga aku yang dirugikan, aku harus mengalami kehilangan suamiku. So itu yang terus terulang dalam pikiranku, marah-marah, komplain, banding-bandingin. Dan ada momen-momen di mana aku merasa, aku nggak tahu deh harus gimana lagi. Ada gereja yang harus diurus, ada anak-anak yang harus di take care. Aku boleh minta video nggak? Loh, kan udah tahu kan? Saudara dulu nggak tadi salah langkah soalnya. 1, 2. Lagi Lun, lihat Lun. Siap, senderan dulu. Pasti nggak pegangan. 1, 2, 3. Dandi. Oke, cukup. Ini adalah video hari pertama, langkah pertama Ziona berjalan. Dan ini terjadi 9 hari setelah Radit meninggal. Di hari-hari di mana aku lagi marah sama Tuhan, aku mengumpat ke Tuhan, aku bilang Tuhan gak hadir, Tuhan gak sayang, Tuhan gak peduli sama keluargaku. Lalu si bocah ini, si miracle baby ini tiba-tiba berjalan buat pertama kalinya. Aku di situ ya mungkin di video kelihatannya happy ya, cuman di sini tuh aku bingung harus merasa apa. Aku merasa bersalah sih karena marah sama Tuhan. Tapi mungkin yang mengalami perjalanan kedukaan juga mungkin pernah merasa seperti ini ya. Kayak kita bilang, Tuhan aku gak perlu mujizat lainnya, aku cuma mau suamiku kembali. Sekarang kalau aku pikir-pikir, kok bisa ya kita sebagai manusia kita hapus semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alamin hanya karena satu hal yang tidak sesuai sama ekspektasi kita. Ziona jalan di umur 4 tahun, itu dia umur 4 tahun 9 hari setelah Radit meninggal. Aku cuma bisa ya nangis lagi, tapi bersyukur lagi. Belum lagi ngomongin gereja ya Bapak Ibu. Muda itu adalah gereja yang kita rintis bersama. Itu juga karena kasih karunia Tuhan dan waktu Radit meninggal ada keputusan yang harus aku ambil. Aku mau lanjutin perjalanannya, aku mau lanjutin menggantikan Radit menjadi gembala atau aku harus serahin ke my associate pastor atau serahin ke orang lain.
Dan di situ aku cuma bilang, duh aku nggak mau deh. Aku bilang ke my associate pastor, kamu aja deh. Aku tetap ada, aku tetap berdiri buat kalian, tapi kamu aja yang maju. Tapi abis banyak sharing sama beberapa orang juga sama kakak-kakak mentor, akhirnya aku dikuatkan, dimantapkan untuk mengambil langkah, oke, aku mau menggembalakan gereja ini. Ternyata kalau aku memutuskan untuk jadi gembala, berarti aku juga harus ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Aku, Joanna Alexandra, yang selama ini cuma nemenin suami, doain suami, support dari belakang. Aku gak mau terlalu terlihat. Aku sukanya di dunia entertainment. Aku gak mau berdiri di sini pegang mic, itu rasanya kayak pengen ngumpet ke ujung. Aku gak suka berbicara seperti ini. Tapi Tuhan tuntun perjalanan kehidupan aku sedemikian rupa sampai akhirnya aku ditabiskan jadi pendeta. Boleh aku minta fotonya? Ini bulan September aku ditabisin jadi pendeta sekaligus jadi gembala untuk gereja muda. Ini ya, didoain aku tuh cuma bisa diam, nangis, diam kayak, duh Tuhan aku tuh ngapain sih di sini? Bener-bener merasa nggak ngerti, bener-bener ngerasa nggak layak dan bener-bener ngerasa nggak sanggup. Who am I? Aku nggak ngerti apa-apa tentang gereja. Aku hanya ngerti ya melayani teman-teman, konseling sama teman-teman, tapi I don't know what I'm doing. Tapi kok Tuhan bawa ke sini ya? Jadi seorang gembala, jadi seorang pendeta, dan sekarang muda lagi masuk ke tahun ke-10 Bapak Ibu. 10 tahun gereja ini Tuhan tuntun. Aku percaya kalau Tuhan masih kirim orang, kalau Tuhan masih kasih provision, berarti Tuhan masih berkenan atas pelayanan ini. Pelayanan yang aku lanjutkan bersama tim aku, tim pastoral. Aku bilang sama mereka, I don't know what to do, I need your help. Aku butuh kalian karena aku sama sekali gak ngerti apa-apa. Tapi sekarang sudah hampir 10 tahun. So ngomongin mengenai embracing every season. Waktu itu awal-awal aku marah sama Tuhan. Aku kemarin sempat cerita juga ya di breakout room yang kita single mom and widows. Aku bilang ini sakit banget Tuhan, aku gak sanggup melewati ini, aku marah sama Tuhan, aku ngambek sama Tuhan. Tapi dalam lubuk hati aku juga tahu yang bisa menyembuhkan sakit hati ini ya Tuhan juga gitu. Jadi gimana rasanya kayak kita tahu kita harus ke Tuhan supaya pulih, tapi kita lagi nggak mau ketemu Tuhan, kita ngambeknya sama dia. Aku waktu itu ngambeknya bukan sama manusia, aku nggak marah sama manusia siapapun, aku marah sama Tuhan karena apa yang dia perbuat. Tapi aku cuma bisa datang ke Tuhan untuk memulihkan hati aku. Aku nggak bisa melihat kepergian Radit sebagai sebuah kemenangan. Kalau ke gereja, kita nyanyi lagu worship tentang kemenangan Tuhan, peperangan Tuhan, kita lebih dari pemenang. God, you are my champion, you are my defender. This is how I fight my battle. Aku gondok banget kalau dengar lirik-lirik seperti itu, karena aku merasa kalau Tuhan emang menang, harusnya suamiku sembuh. Gitu. Bertahun-tahun, berbulan-bulan aku berkecamuk karena aku merasa aku gak setuju sama konsep kemenangan Tuhan ini. Akhirnya aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku sama beberapa orang-orang yang terus bersabar sama aku. Orang tua aku, kakak-kakak mentor, teman-teman di gereja, mereka memberikan ruang buat aku berduka. It's okay kalau mau marah, it's okay kalau mau nangis. Kadang-kadang kalau mau khotbah ya, mau khotbah tapi 10 menit sebelum khotbah aku mundur ke belakang, aku nangis sampai mata sembab, aku gak tahu mau gimana. So berbulan-bulan, bertahun-tahun aku bergumul dengan konsep kemenangan Tuhan. Sampai akhirnya aku mulai percaya bahwa kalau Tuhan menang, Tuhan sudah menang di kayu salib. Tuhan gak menang berdasarkan fakta kehidupan aku. Kemenangan Tuhan gak dipengaruhi sama apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua, but He did it already on the cross. Di situ kemenangan Tuhan yang terutama. Cuman kan kita sebagai manusia suka bilangnya, ya Tuhan kan itu dulu disalib, gimana caranya aku bisa mengerti dan merasakan dan benar-benar menghidupi kemenangan Tuhan itu ya. Karena susah Tuhan, gak sesuai sama apa yang aku alamin, gak sesuai sama apa yang aku lihat.
Sampai akhirnya aku bilang, oke Tuhan menang, fine, you win, but I still lose. Udah bener padahal mikirnya setuju dengan kemenangan Tuhan, tapi masih tetap ya playing victim sama Tuhan. Ya Tuhan menang, Radit udah bahagia bersama dengan engkau, tapi aku masih di dunia, aku masih meratap, aku masih menangis, aku masih kangen. Sampai akhirnya ada suatu momen di mana Tuhan tunjukin ke aku bahwa kenapa sih aku menghindar gitu. Dari pertama Radit meninggal sampai akhir tahun lalu aku gak pernah mau menerima pelayanan di luar. Aku hanya mau main aman, aku hanya mau di gerejaku aja di mana ada orang-orang yang mengenal aku dan mengerti perjalanan aku. Aku gak mau keluar, aku gak mau sharing about kehidupan aku gak mau share mengenai perjalanan kedukaan aku. Makanya kemarin pas datang ke Divine Journey Conference ngeliat semua ibu-ibu bahkan sampai pada mereka nulis buku, aku kayak kok bisa ya aku ada di sini, aku sangat bersyukur gitu. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu terus menghindar? Why are you playing safe? Karena selama ini aku berpikir aku nggak sepihak sama Tuhan. Tuhan di sana, aku di sini nih lagi dibombardir dengan segala macam perasaan yang berkecamuk. Dan akhirnya di situ aku bertobat Bapak Ibu dan aku mengatakan, oke, fine Tuhan. I know that you are on my side. Yang tadinya aku pikir Tuhan menang, aku kalah. Tuhan di sana, aku di sini. Di momen itu aku menyadari bahwa Tuhan itu bukan di sana, tapi Tuhan di sini di sebelah aku. Aku yang pikir aku nggak di pihaknya Tuhan, tapi God has always been with me. God has always been on my side. Dan sebenarnya kalau kayak gitu kan cuman perubahan cara pandang, betul. Saat akhirnya aku menyadari bahwa Tuhan ada di pihakku, gak tiba-tiba suami aku kebangkit dari kubur terus kembali, terus hidup kita seperti yang aku inginkan dulu. Gak tiba-tiba semua permasalahanku selesai. It's only a matter of changing our heart, changing our perspective. Dan ternyata setelah aku menyadari kalau Tuhan ada dalam hidup aku, kayak jadi lebih mudah bersyukur, lebih mudah melangkah, lebih bisa melihat kasih Tuhan yang gila atas hidup aku. Bahwa Dia sudah lakukan di atas kayu salib semua yang aku butuhkan. Aku boleh minta ayatnya dari Mazmur 46 ayat 1, ini juga ayat yang kemarin aku bagiin di conference ya. Mazmur 46 ayat 1. God is my refuge and strength, bahasa Indonesianya, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Mazmur 46 ayat 1, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku. He is a very present help. Aku merasa kalau sebelumnya mungkin aku menyerahkan kehidupan aku kepada suamiku. Aku menganggap kepenuhan aku menganggap keluargaku utuh dan keluargaku bisa berdampak buat banyak orang karena aku menaruh kepenuhannya semua itu di dalam keluarga, di dalam suami, di dalam sesuatu yang kita bisa pegang, sesuatu yang kita bisa lihat. Tapi ternyata yang memberikan kita perlindungan dan kekuatan, bahkan penolong dalam kesesakan itu bukan manusia Bapak Ibu. Ternyata Tuhan. Mungkin sosok yang selama ini gak terlihat secara kasat mata, tapi He is always there with us. Dia ada dalam setiap musim kehidupan kita dan sometimes cuma tinggal perlu diubah cara kita melihat. Bahwa Tuhan tuh gak jauh. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di setiap musim kita. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pemulihan. Tuhan jadi tempat berlindung yang teguh. Dan aku bisa bilang sekarang akhir tahun lalu akhirnya aku mengambil keputusan sama Tuhan. Aku bilang Tuhan oke, banyak banget yang sebenarnya Tuhan lagi ajar aku di tahun lalu dan akhirnya aku mengambil keputusan untuk oke Tuhan starting 2025 kalau memang Tuhan mau aku
open untuk membagikan kisahku keluar sana. Aku bilang gitu sama Tuhan. And here I am. Kak Felicia, here I am. Waktu ngobrol sama Kak Aprila, diajak ke Women's Conference, terus ngobrol sama Kak Felicia. Hah, ini beneran loh, kayak Tuhan lagi mau tunjukin penyertaannya dia. Kalau mau dibilang aku tuh aku takut, aku malu, aku merasa tidak layak, aku merasa tidak sanggup. Tapi aku juga percaya hari ini aku belajar, kemarin di conference aku belajar melihat bahwa bukan karena kelayakan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena aku bisa. Kalau ngomongin kemampuan aku gak mampu, aku lebih memilih. Acting tuh beda ya Bapak Ibu ya, kalau acting itu kita di balik kamera bisa di-cut. Ya kan, kalau ini tuh aku tuh takut banget sebenarnya sama mic. Karena we have to lihat banyak orang, kita harus ngomong. Gak bisa di-cut terus diulang, gak bisa nih kalau salah ngomong. Jadi kalau mau ngomongin kemampuan, jujur aku hari ini bisa bersaksi tentang kehidupan aku itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan. Cuman kita suka taruh Tuhan dalam box, right? Tuhan nanti kalau aku ini apa yang akan terjadi, apa yang orang akan bilang, apa yang akan orang pikir terhadap aku. But I am here, aku bisa bilang ini Tuhan yang mampukan, ini Tuhan yang tuntun sedemikian rupa. Yes, mungkin harus melewati badai-badai, mungkin harus melewati musim-musim yang gak enak. Tapi ternyata lewat musim-musim yang gak enak itu, kita mengalami Tuhan, aku mengalami Tuhan, aku mengalami penyertaan Tuhan, aku diajarin hal yang baru sama Tuhan. So aku mau mengajak kita semua Bapak Ibu, Om Tante, kakak-kakak, adik-adik, kita lagi ngalamin musim apa sih hari-hari ini? Mau gak kita mengakui kalau Tuhan hadir di musim itu? Jangan cuma bilang, iya waktu itu aku mengalami Tuhan. No, waktu ini, hari ini, saat ini, di struggle yang saat ini aku lagi alamin, aku sedang mengalami Tuhan. Karena saat kita acknowledge, saat kita mengakui kehadiran Tuhan, itu sedang terjadi perubahan cara berpikir, amin. Aku boleh minta ayat terakhir enggak? Dari Roma 8 ayat 28, ini ayat yang pasti kita semua tahu ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, now we know, after everything yang sudah kita laluin, after everything semua ups and downs, sekarang kita tahu. Boleh aku minta dari ayat 26-nya? 26, 27, 28. Dari ayat 26 dia tertulis seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Aku gak tahu gimana cara berdoa. Aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa marah-marah sama Tuhan. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita, amin. Boleh next ayatnya, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala musim, dalam segala badai kehidupan yang kita laluin untuk mendatangkan kebaikan. Buat Bapak Ibu yang sedang mengalami badai, sedang mengalami musim yang enggak sesuai sama ekspektasi, aku mau bilang semangat. Kalau badainya belum selesai, berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kita mengerti. Jangan sampai badainya selesai dan kita enggak belajar apa-apa. Jangan sampai badainya selesai dan kita masih sama seperti sebelumnya. Because the storm is a classroom.
Di dalam badai itu kita mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan aku berdoa supaya kita semua bisa menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita masing-masing di musim yang sedang kita lalui sekarang ini. Amin. Itu mungkin sedikit yang bisa aku saksikan, tapi aku percaya Bapak Ibu semua di tengah badai yang sedang dilalui akan mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. God bless you guys. God bless you. Semua diberkati Tuhan, amin. Arahkan Amin. kedua tangan kita berdoa buat our sister. Kami sungguh-sungguh melihat ada karya Tuhan. Bahkan di Women Conference kemarin adalah sebuah lompatan iman dari seorang Joanna yang tidak mampu dengan kekuatannya sendiri. Tapi hamba berdoa saat ini Tuhan, supaya kehidupannya bukan hanya melihat anak-anaknya bertumbuh dalam Tuhan, tapi anak-anak rohani. Ada banyak jiwa-jiwa terutama anak muda yang suamimu sudah lakukan, engkau akan menuai apa yang dia tabur. Di tengah-tengah bangsa yang buruk ini, ada banyak radit-radit yang akan engkau temukan dan Joanna yang akan engkau temukan. Hamba berdoa supaya dia tidak menyerah Tuhan. Pelayanan yang unik, keluarganya tetap di dunia entertainment. Tuhan katakan do not quit because I am with you. Dan kami semua New Life Church berdoa terus ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupannya. Karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan Tuhan akan mempercayakan kamu pelayanan kesembuhan secara spesifik. You will heal the sick. Kami serahkan kehidupan Joanna, keluarganya, gerejanya, dan karirnya di dunia entertainment di dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Yang percaya Joanna diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Pastor, thank you. Kita semua diberkati, amin. Seorang yang muda tapi memberikan hidupnya buat Tuhan, tidak gampang. Saya berbicara dengan Radit waktu itu melalui DM Instagram. Dia semangat sekali, dia hubungi saya, dia bilang, Pastor, one day kita mesti do something together. Kita tahu ya, tubuh Kristus ini macam-macam. Tuhan pakai NLC seperti ini, Tuhan pakai gereja ini seperti ini. Tubuh Kristus itu saling melengkapi. Gak ada satu gereja yang paling menonjol, yang paling hebat, gak ada. Karena Tuhan pakai dengan masing-masing. Anda tahu Radit ini jemaat online-nya, itu jutaan jemaat online-nya. Jadi Radit ini sangat populer di kalangan anak-anak muda yang Anda mungkin mereka yang tidak dijangkau oleh gereja, mereka yang di jalan-jalan. Dan Anda tahu ketika Radit meninggal itu sudah kayak pejabat mana anak-anak muda nganterin dia jalanan macet. Semua orang menangisi dia terutama anak-anak muda. Karena hidupnya jadi jawaban buat mereka. Tapi saya tahu Tuhan bilang memang tugas Radit sudah selesai. Tetapi tugasnya Joanna belum selesai. Kita berdoa, ini akan dilanjutkan dan terus dilanjutkan. Kita berdoa, sungguh-sungguh ada pertobatan jiwa-jiwa generasi muda di Indonesia. Di Surabaya saja ada jutaan anak muda yang belum kenal Tuhan. Dan saya percaya melalui hamba-hamba Tuhan, kita semua ini akan benar-benar memenangkan jiwa. We see, ya. Kita benar-benar melihat pertobatan jiwa-jiwa. Amen. Yang setuju sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan satu ayat saja, Mazmur 103 ayat 1-3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam Daud juga mengalami grieving. Bagaimana dia ditinggalkan. Daud ini gambaran Yesus yang tidak gini. Dia adalah gambaran Tuhan Yesus tetapi dia manusia. Jadi dia tidak sempurna. Dia ngalami yang namanya jatuh bangun dalam kehidupan. Tapi di dalam setiap musim kehidupan, in every season, we will worship you. Di dalam setiap musim, Daud berkata, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia intentionally, dia dengan sengaja mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu Daud nulis ini, dia juga mengalami seperti apa yang Anda alami. Kesedihanmu, kekalahanmu, pengkhianatan. Tapi Daud dengan sengaja, katakan dengan sengaja.
Kurang keras, katakan dengan sengaja. Dia menulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3 kita baca sama-sama. Ini ayat kunci kita hari ini. 1, 2, 3. Sebab dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Buat Daud, iman bukan perasaan, tetapi iman adalah kenyataan bahwa Yesus telah melalui semua. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka ayat 3 dikatakan seperti ini. He who forgives all your iniquities. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Waktu saya pelajari satu kata kesalahanmu ini dalam bahasa Ibraninya, ngomong gini, bukan hanya kesalahanmu, tetapi orang hari-hari ini takut dengan yang namanya dosa keturunan. Kemarin saya waktu meeting dengan beberapa orang, mereka tanya, kok bisa ya pastor, ada orang tuh yang kelihatannya dalam hidupnya engkongnya apes, ditipu orang. Anaknya berarti papanya juga apes, punya duit sedikit ditipu orang. Sekarang ini temanku yaitu cucu dari engkongnya apes juga, ikut investasi ini dan itu. Kayaknya itu gak bisa megang duit tuh selalu hilang terus. Hari-hari ini orang banyak bertanya, kok bisa ya dari engkongnya judi, kok bisa anaknya ikut judi sampai cucunya. Saya bilang gini, di luar Kristus memang ada yang namanya dosa keturunan, itu turun-temurun di luar Kristus. Tetapi waktu Daud berkata dia mengampuni segala kesalahanmu, ternyata bahasa aslinya ngomong gini, kesalahanmu bahkan penyebab dari kesalahan orang tuamu, kesalahan buyutmu, engkongmu, opamu, omamu, keturunan atasmu, semua kesalahan itu yang akhirnya membuat hidupmu hancur. Tuhan berkata, di dalam aku menghapuskan semua kutuk keturunan. Aku menghapuskan segala kesalahanmu, segala dosamu, apapun yang disebabkan oleh orang-orang di atasmu. Aku menyelesaikannya. Dan dikatakan juga seperti ini. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan bilang ini, aku juga Tuhan who heals all your diseases. Aku Tuhan yang menyembuhkan semua penyakitmu. Ternyata bahasa aslinya, Bapak Ibu, bukan cuma ngomong sakit secara fisik. All your griefness, semua luka hatimu, semua kesedihanmu, semua kepedihanmu, semua dukamu, lukamu, aku peduli. Tuhan katakan, aku Tuhan yang datang untuk membawa pengharapan hidup dan menyembuhkan semua luka-luka di hatimu. Apa yang kita bawa hari ini? Setiap luka dalam hidupmu, setiap pergumulan, kesedihan, kepahitan, Tuhan katakan dalam bahasa Ibrania, takhalu, grief. Secara spesifik, Alkitab berkata, your grief. Kalau engkau punya luka hati, trauma, akan apapun hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kemarin ada satu quote yang nempel ketika Joanna membawakan firman. Penundaan di sisi kita. Kalau kita ngerasa kok belum ada ya janji Tuhan, belum ada mujizat Tuhan. Penundaan itu dari sisi kita, Tuhan gak pernah tunda apa-apa. Tapi Tuhan menunggu. Penundaan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Halo. Dan jika Tuhan seakan-akan diam. Kenapa saya bilang seakan-akan diam? Karena Tuhan tidak pernah diam. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Siapa yang percaya bahwa pada akhirnya kasih itu adalah yang terbesar. Tuhan katakan engkau boleh bernubuat. Engkau boleh, beberapa hari lalu ada hamba Tuhan, Pastor Sidney Mohede. Sahabat saya, dia tulis satu quote bilang gini, Anda boleh pinter berteologi, Anda boleh ngomong bahkan debat teologi kanan kiri. Tetapi pada akhirnya jika kamu tidak mengasihi dan tidak memenangkan jiwa, semuanya sia-sia. Semua yang kita miliki ini, apapun itu, lighting yang bagus, lagu yang keren, khotbah yang keren, stage, gedung yang bagus, pada akhirnya kalau kita tidak mengasihi dengan benar seperti Yesus mengasihi, semuanya sia-sia. Dan hari ini saya mau katakan kepada Anda,
Yesus yang baik itu. Yang sampai hari ini Bapak Ibu, kitab Wahyu berkata, tangannya masih berlobang paku. Why? Untuk supaya Anda tahu, lukamu gak lebih hebat dari kasihnya Tuhan. Masalahmu gak lebih besar dari kasih Tuhan yang begitu besar. Alami kasih Tuhan hari ini. Siapa yang mau mengalami kasih Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja. Semua tutup mata, angkat kedua tanganmu. Oh Yesus, sama-sama katakan. Hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku, seumur hidupku, ku kan memujimu. Sama-sama katakan, oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, angkat tanganmu katakan, selamanya Yesus. Amin. Seumur hidupku, ku kan memuji. Tuhan katakan hari ini, jelas ketika Joanna tadi bersaksi, Tuhan katakan, aku ingin menyembuhkan mereka. Aku bukan hanya sanggup, tapi aku ingin menyembuhkan mereka yang punya luka di hati. Jangan malu, tutup matamu. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di tempat ini. Aku mau menyembuhkan traumamu, kata Tuhan. I want to heal your takalu. Cakalu, semua luka hatimu, kepahitanmu, trauma karena perceraian, trauma, ketakutan, gak bisa tidur, you name it. Semua yang menonton dari televisi juga, semua yang menonton dari online. Engkau yang masih takut, khawatir. Dan hatimu perlu dijamah ala Roh Kudus. Angkat tangan kananmu, jangan lihat kanan kiri, come on. Saya minta lampu diterangkan, angkat tangan kananmu, that's good, that's good. Lampu diterangkan, come on, angkat tangan kanan. Jangan malu, yang perlu kesembuhan batin hari ini, angkat tangan kananmu. Dan saya minta semuanya angkat tangan kanan, maju ke depan. Jangan lihat kanan kiri, come on, maju ke depan. Anda yang perlu dijamah Tuhan, ada yang perlu kesembuhan batin hari ini, jangan malu. Kita family, specifically. Orang-orang angkat tangan kanan, maju ke depan. That's good, that's good, that's good. Yes Lord, Allah Roh Kudus akan bekerja. Saya minta yang wanita di sebelah kiri, yang pria di sebelah kanan saya. Haleluya. Asyir cepat bantu, Asyir lari ke depan, bantu rapikan untuk lebih maju lagi ke depan. Haleluya. Haleluya, kita tetap menyembah Dia. Saya masih tunggu orang-orang yang butuh jamahan Tuhan, orang-orang yang butuh luka hatimu disembuhkan. Maju ke depan, di kanan dan di kiri. Kira menghadap ke sini, Asyir ya. Kira batu kore pe kira basyarada. Yes, saya minta pendoa siap gembala. Dan dengan hormat saya minta hamba-hamba Tuhan, Ibu April, Ibu Joanna, my wife, Pastor Felicia, semua pastor, kita doakan satu persatu. Tanya apa beban? Yes, terima kasih Allah Roh Kudus. Ibu Nina juga boleh bantu berdoa, Ibu Hana juga boleh bantu. Semua yang mau mendoakan, yes, amin.
Anda jangan menonton, tetap nyanyi. Anda boleh duduk, Anda boleh berdiri, Anda bebas. Yang penting tetap memuji Tuhan. Boleh arahkan tanganmu juga, tetap menyembah. Oh, amin. Asyar bantu, sekalipun yang tidak bertugas tetap bantu untuk action. Sekalipun yang tidak bertugas, asyar boleh bantu, gembala-gembala boleh bantu. Yes, Lord Jesus. Something is happening right now. Something is happening right now. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Oh, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yes. Yes, setiap luka hati disembuhkan. Haleluya. Yang di belakang ada tetap dalam hadirat Tuhan. Yes. Seumur hidupku ku akan memuji. Roh Kudus bekerja saat ini. Ikut nyanyikan. Sepanjang hidupku. Oh, dengan lembut katakan, nyata kasih setiamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, lawat setiap melewati apapun, Kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Sangat haus jiwaku, rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memuji-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memuji-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan
memujimu. Semua katakan dari hati, seumur hidupku. Seumur hidupku ku kan memujimu. Seumur hidupku. Seumur hidupku Ku kan memujimu. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Allah Roh Kudus. Dia akan tetap bekerja. Kebangunan rohani akan tetap dan terus terjadi. Angkat kedua tanganmu jemaat dimanapun kau berada yang duduk, walaupun duduk dan berdiri. Tuhan ingatkan untuk Anda mulai hari ini. Mengasihi dan terus berbagi. Mengasihi, berbagi, menangkan jiwa. Hamba berdoa untuk setiap gembala Life Group untuk kembali lagi, bukan ke hatinya New Life Church, tapi ke hatinya Tuhan, yaitu setiap orang berharga. Jangan hakimi siapapun, karena kita pun tidak dihakimi. Terima mereka apa adanya. Jadikan mereka murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati dan dipulihkan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.